Salam jumpa warga jemaat GKI Klasi Solo. Berjumpa kembali dalam Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari Sabtu 16 Maret 2024. Sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Allah. Kami ingin menapaki waktu pemberian Tuhan ini dengan terlebih dahulu kami berdoa, pula membaca, merenungkan sabda Tuhan yang kami yakini akan menjadi suluh yang menuntun jalan hidup kami. Bersamalah dengan kami, temanilah dan bekalilah kami dengan sabdamu menjadi bagian terbaik untuk kami kerjakan dalam hidup mengikut Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil 1/2 liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita semua. Umat Tuhan yang terkasih, hitung-hitungan, kalkulatif, iman yang transaksional. Aku dapat apa dari Tuhan? Aku melakukan ini dapat apa? Jangankan soal bicara mengenai banyaknya harta yang kita mau persembahkan kepada Allah, waktu luang kita pun kerap kali kita sulit untuk memakainya, meluangkannya bagi pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, iman yang kalkulatif, hitung-hitungan, serta transaksional inilah yang tercermin dalam pribadi Yudas Iskariot ketika dia memprotes apa yang telah dilakukan Maria kepada Yesus dengan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal sekali harganya. Yudas berpandangan bahwa menurut dia lebih berharga minyak itu dijual dan uangnya untuk diberikan kepada orang miskin, sekalipun bukan itu motivasi yang ada dalam hatinya. Motivasi terdalam di hatinya bukan itu, melainkan karena diceritakan oleh Injil, ia pencuri, ia tidak jujur terhadap kas yang dipegangnya dan mencurinya.
Ia berharap bahwa ketika minyak itu dijual, diberikan saja kepada Yesus dan lalu dijualnya, ia dapat mengambil dari sana. Jadi ini adalah jiwa seorang koruptor yang dibungkus dengan dalil agama tertentu atau yang dibungkus dengan kesalehan palsu. Kita belajar dari Maria yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudaraku, memberi yang terbaik itu bukan soal seberapa besarnya, seberapa mahalnya, seberapa banyaknya. Tetapi memberi yang terbaik selalu adalah apa yang ada dalam hati kita ketika memandang Yesus. Siapa Yesus menurut saudara dan saya? Itu adalah memberi yang terbaik. Jadi, motif dasarnya, siapa Yesus menurut saudara dan saya? Apakah Yesus adalah seperti kantong Doraemon, kantong Doraemon yang ketika kita minta apa saja harus ada, harus dikabulkan, harus diwujudkan, harus terjadi, harus tergenapi. Seperti apa Yesus bagi saudara? Apakah ketika kita melayani Tuhan, motivasi apa yang ada dalam diri kita? Apakah supaya aku diberkati berlimpah-limpah? Atau karena disertai rasa syukur yang besar? Kenapa aku meluangkan waktuku, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memberikan apa yang aku miliki kepada Tuhan melalui persembahan misalnya? Mengapa aku melakukan itu? Siapa Yesus untukku? Kita mau belajar bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Semuanya, bahkan seluruh hidup kita adalah anugerah Tuhan, pemberian dari Allah. Jadi semua kita ini adalah milik Allah. Termasuk apa yang kita miliki sekarang dan yang kita kelola, itu adalah milik Allah, pemberian Allah. Kita dipanggil dan diutus, diajak Tuhan untuk mengelolanya, untuk memanagenya, termasuk waktu kehidupan kita. Maka ketika kita ditawari misalnya untuk melayani Tuhan di gereja, tidak harus sebagai penatua, tetapi kalau ditawari sebagai penatua itu kesempatan berharga, saudara-saudara. Sebab itu anugerah untuk diberikan kepada saudara, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Sambutlah dengan sukacita. Sebab itu adalah pemberian Tuhan. Kita dikasih kesempatan untuk melayani Dia. Ambil. Tentu pergumulkan dulu, doakan bersama pasangan saudara kalau masih sudah punya pasangan dan keluarga, dan lalu berkomitmen untuk melayani Tuhan. Kan katanya di GKI itu sulit cari penatua. Semoga setelah membaca dan merenungkan sabda ini, semakin banyak orang yang tergerak untuk menjadi penatua. Ambil bagian untuk melayani Tuhan dalam tugas kepemimpinan sebagai pemimpin umat di jemaat-jemaat GKI. Itu misalnya. Apalagi tidak harus menjadi penatua kalau misalnya kita punya kemampuan yang lain. Kalau kemampuan saudara kaum muda adalah di bidang digital dan dunia digital, saya sangat paham milenial dan Gen Z sangat digital native, maka melayanilah di multimedia gereja misalnya. Bisa videografer, bisa fotografer, bisa juga soundman, bisa juga yang tukang klik slide PPT kalau masih menggunakan itu. Itu semua berharga di mata Tuhan.
Itu semua adalah anugerah yang patut kita responi, yang patut kita tanggapi. Termasuk ketika saudara, aku tidak terlalu bisa memimpin. Ya, aku tuh bisanya itu ya senyum saja. Nah, jadilah usher, penyambut umat. Jadilah pribadi yang menghadirkan keramah tamahan di rumah Tuhan. Tidak mudah loh menjadi usher, karena hatinya itu harus sungguh-sungguh, tulus dan murni, menyambut umat, menghadirkan kasih persahabatan. Usher itu artinya adalah menyambut umat menjadi sahabat dari dingin dan kakunya dunia menuju kepada kehangatan kasih persekutuan dalam ibadah. Bayangkan melalui saudara, umat berjumpa kehangatan kasih Tuhan dengan senyum, sapa, salam yang tulus. Tentu itu akan menghadirkan kesegaran dalam hidup berjemaat. Wah, aku diwongki, wah aku disambut, wah aku diperhatikan, puji Tuhan. Menjadi lektor, pembaca kitab suci, itu juga sangat berharga, sebab membaca lektor itu artinya adalah kita menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa. Memimpin liturgi, atau kalau saudara bertalenta bermain musik, jangan ragu, ambil bagian dalam pelayanan untuk menjadi pemusik gereja. Kalau saudara baik sekali suaranya, tidak hanya di kamar mandi saja seperti saya yang menyanyinya hanya level kamar mandi, tetapi kalau bernyanyi itu baik dan sangat indah lantunan suara saudara, mari bergabung dalam pelayanan. Ambillah kesempatan melayani Tuhan dengan sebaik mungkin, menjadi pemandu nyanyian dalam kebaktian. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kalau saudara diberkati dengan kemampuan finansial, itu juga adalah salah satu ruang lingkup pelayanan kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup bergereja, apa yang menjadi pergumulan untuk sedang didoakan, diwujud nyatakan bagi pembangunan tubuh Kristus, wujudkanlah itu, persembahanlah dan nyatakanlah ungkapan syukur saudara. Jadi semua hal yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan, baik waktu, tenaga, karya, juga persembahan uang kita, itu semua mesti didasari dari kacamata Maria. Siapa Tuhan menurut kita? Dan bagaimana seharusnya kita menanggapi pelayanan kepadanya? Mari kita bersama memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Salah satunya melalui pelayanan di gereja, salah duanya melalui pelayanan terbaik di tengah keluarga, salah tiganya dalam hidup kita bersama bermasyarakat, di tempat kerja, di tempat sekolah, di tempat dimanapun saudara-saudara berkarya. Di sana kita diajak untuk memberi yang terbaik. Sebab ketika kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, di sana nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Selamat memberi yang terbaik kepada Tuhan, dan dengan demikian kita akan terus dipakainya, hadirkan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Tuhan memampukan kita untuk berkarya, memberi yang terbaik kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami hendak mengawali pagi ini dengan komitmen baru, supaya kami dimampukan memberi yang terbaik dalam karya pelayanan kami di ruang lingkup kehidupan kami yang mana saja. Kami diajak untuk menghadirkan versi terbaik dari diri kami, untuk kami
melayani Tuhan, dan mengasihi sesama. Kami belajar dari teladan hidup Maria. Biarkanlah pula Tuhan memampukan kami agar dalam hidup kami terus dimampukan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin.